Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Menurut saya, apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah kita menjadi semakin baik dan menjadi semakin bahagia. Dan karena itulah tindakan-tindakan beriman atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan iman kita lakukan. Entah itu berdoa, entah itu menolong orang, entah itu berbuat baik kepada sesama, semuanya dilakukan supaya kita bertumbuh di dalam iman, di dalam cinta kasih. Namun, yang sering terjadi adalah apapun yang kita lakukan, bahkan itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat rohani, seperti retret, rekoleksi, perayaan Ekaristi, seringkali bekasnya tidak sungguh-sungguh dirasakan. Artinya, sesudah retret, sesudah rekoleksi, sesudah seminar, sesudah merayakan Ekaristi, kembali ke dalam kehidupan sehari-hari seperti dulu lagi. Seolah-olah tidak ada dampak apa-apa. Kemudian yang sering terjadi adalah kegiatan menjadi sekedar kegiatan. Tidak ada dampak positif yang mengubah kita, yang membuat kita menjadi semakin baik. Sebetulnya kenapa hal itu terjadi? Menurut saya, untuk mengubah diri kita, yang perlu diubah adalah sumbernya. Bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan. Tetapi siapa diri kita, itu yang perlu diubah. Nah, yang sering terjadi adalah mengubah siapa diri kita melalui tindakan-tindakan. Dan itu terbalik. Dan karena itu hasilnya tidak maksimal. Maka sebetulnya bertobat pertama-tama bukan mengubah tindakan, bukan mengubah perkataan, tapi mengubah siapa diri kita. Nah, di situ perlu mengenali diri kita sendiri. Diri kita ini sebetulnya tidak terlalu rumit. Hanya memang tidak sungguh-sungguh dikenali. Kebanyakan di antara kita adalah kumpulan memori, kenangan masa lalu yang kemudian menjadi daya yang menggerakkan kita. Dan itulah yang kemudian terus-menerus kita lakukan, yang terus-menerus kita katakan, karena sumbernya adalah daya yang terkumpul sejak kita kecil, bagaimana kita dibesarkan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika seseorang mengumpulkan peristiwa dan kenangan dan ingatan yang membuat dirinya takut, maka daya atau energi yang terkumpul adalah energi ketakutan. Dan kemudian tindakan-tindakannya berdasarkan daya itu, maka digerakkan oleh rasa takut. Sehingga ketemu orang, takut dan kemudian khawatir. Orang ini baik atau tidak baik. Kalau orang itu melakukan sesuatu, kemudian terhubung dengan peristiwa di masa lalu yang membuat takut. Lalu kemudian kita mengambil jarak, mengungkapkan sikap-sikap tertentu. Nah, inilah yang harus diubah. Apa yang kita kumpulkan sejak kita kecil. Ada yang kita kumpulkan sejak kecil, yang kita kumpulkan adalah amarah. Marah dengan orang tua, marah dengan saudara, marah dengan teman-teman, marah dengan lingkungan. Lalu kemarahan itulah yang menggerakkan kita. Maka ketika kita melihat orang, berhadapan dengan orang, sikap dasar kemarahan itu juga yang muncul. Sehingga gampang sekali ketika seseorang melakukan sesuatu, itu menjadi trigger kemarahan yang ada, yang terkumpul sejak kita kecil. Dan itulah yang menggerakkan kita. Maka mengubah tindakan, mengubah kata-kata sulit. Yang harus diubah adalah daya, energi yang menggerakkan kita.
Persoalannya adalah daya itu, entah itu rasa takut, entah itu amarah, energi itu dikumpulkan sejak kita kecil. Dan itu menjadi diri kita yang menggerakkan entah yang kita pikirkan, yang kita katakan, maupun yang kita lakukan. Maka harus ada saat-saat hening dan menyadari, sadar bahwa itulah saya. Saya adalah kemarahan, saya adalah rasa takut. Dan kemudian mengubahnya. Bagaimana cara mengubahnya? Salah satu mengubahnya adalah dengan menyadari proses terjadinya daya yang menggerakkan itu. Yang kemudian saya identifikasi menjadi diri saya. Ketika kita menyadarinya, kemudian kita bisa mensyukurinya. Syukur bahwa melalui peristiwa-peristiwa itu, saya sampai pada titik ini. Nah, ini yang mengubah. Karena dari rasa takut menjadi syukur. Dari amarah menjadi syukur. Pelan-pelan, daya penggerak energi ini berubah. Dari negatif, takut, atau marah menjadi syukur. Nah, ketika menjadi syukur itulah, kemudian pelan-pelan, daya itu berubah, tidak lagi ketakutan dan amarah yang menggerakkan kita, tetapi rasa syukur dan kedamaian. Langkah yang perlu dilakukan adalah menerima diri apa adanya. Jadi mengenali diri, sadar, kemudian menerimanya, dan kemudian mensyukurinya. Lalu terjadilah perubahan secara mendasar. Nanti tindakan, pikiran kita, kata-kata kita otomatis berubah sendiri. Karena yang diubah dasarnya, yang menggerakkan kita, itu yang diubah. Daya hidup yang mendorong kita bertindak, daya yang mendorong kita berpikir, mengatakan sesuatu. Dan perubahan itu dari negatif menjadi positif. Nanti dengan sendirinya kita menjadi positif. Nah, tanda utamanya adalah menjadi positif itu. Kemudian lebih damai, lebih bisa menerima diri dan menerima orang lain. Karena sebetulnya sikap kita, pandangan kita tentang orang, tentang lingkungan yang ada di sekitar kita adalah proyeksi dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka perlu meneliti. Biasanya kita itu tidak jauh-jauh dari rasa marah yang kita kumpulkan, atau rasa takut, atau rasa malu, rasa salah karena peristiwa di masa lalu. Dan itu yang membelenggu kita, sehingga kita terus kembali ke situ. Maka dosa yang dilakukan biasanya juga sama saja. Selama daya penggerak ini belum diubah, kita akan tetap seperti itu. Tentu dengan mohon rahmat Tuhan, banyak hening dan menyadari. Menyadari itu bisa mengubah karena menyadari itu nilai energinya tinggi. Sementara amarah, takut, malu itu energinya rendah. Nah, dengan menyadari dan mensyukuri itu bisa berubah. Tentu pelan, tidak langsung. Karena amarah atau rasa takut atau rasa benci atau rasa malu itu sudah terkumpul dalam sekian waktu yang lama sepanjang sejarah hidup kita. Maka mengubahnya pelan-pelan. Tapi setiap hari bersyukur, setiap hari percaya kepada kasih Tuhan, menyadari dan menerima diri, itu akan mengubah dari negatif menjadi positif. Namun memang kita juga membutuhkan rahmat Tuhan. Dan ada salah satu strateginya, yaitu dengan jalan mencintai. Karena mencintai ini juga daya ubahnya besar sekali. Jadi kalau mau marah, coba menyadari daya hidup, daya cinta yang ada pada diri kita. Itu juga mengubah. Sehingga nanti kita sendiri merasa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dengan sendirinya menghasilkan buah. Bukan sekedar berkegiatan dan pulang sama lagi. Maka menyadari itu menjadi sangat penting. Terutama kemudian dengan jalan mencintai. Dan dengan jalan jangan menghakimi. Karena kalau menghakimi, kemudian kita tidak punya waktu untuk mencintai. Tetapi kalau kita mencintai, maka ketika kita mau menghakimi, sudahlah,
cintai saja. Nah, kemudian itu terjadi perubahan. Menurut saya kalau kita tekun setia melakukan itu setiap hari bisa. Karena itu prosesnya ada di tangan kita. Tapi kalau kita mengharapkan orang lain yang berubah, ya sampai kapanpun kita tidak akan berubah. Masalahnya kemudian kita bukan hanya tidak menjadi lebih baik, tapi juga tidak bahagia. Karena dengan menghakimi kita tidak mencintai, dan tidak mencintai pasti tidak bahagia. Karena jalan kebahagiaan adalah mencintai, menerima diri, dan sungguh-sungguh mengalami secara penuh setiap peristiwa tanpa banyak beban pikiran dari masa lalu. Mudah-mudahan dengan tekun mempraktekannya, mensyukuri setiap hari, kemudian menerima diri apa adanya dan sadar akan siapa diri kita, kemudian melupakan beban masa lalu, melepaskannya, dan mencintai, pada akhirnya kita akan berubah. Tentu menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih damai, lebih tenang, lebih bisa menerima diri sendiri, lebih bisa menerima orang lain, dan lebih bisa bersyukur. Jadi saudara-saudara terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.